Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mike mengenai peta seni. Saya hanya mau sedikit menggarisbawahi. Memang di Sleman ini begitu banyak tumbuh arsip dan beberapa sanggar dan banyak bermukim para seniman, tetapi maaf, bukan kecemburuan atau keirian, tetapi clean inspirasi. Seni itu sering datangnya, lebih-lebih seni rupa datangnya dari selatan, gitu. Bukan dari utara. Nah, ini yang saya kira tugas kami semua di sini. Saya percaya bahwa kami hidup di lereng Merapi, yang kalau Bantul itu Laut Selatan. Nah, sama-sama kekayaan alam, saya kira inspirasinya tidak terlalu adil kalau diklaim di selatan. Di sini pun banyak inspirasi karena Gunung Merapi ini kaya dengan sejarah, dengan mitos, dengan kesuburan, tapi juga dengan seluruh inspirasi. Buktinya salah satunya adalah tempat ini. Maka saya juga mendorong teman-teman seniman, khusus di pendopo sekolahan Pak Petro yang juga kami mohonkan untuk direstui karena itu diresmikan juga oleh Ibu Bupati yang pada saat ini berhalangan dan diwakili oleh Pak Asek III untuk betul-betul mendukung kegiatan ini. Galeri yang kami tidak berani mengatakannya galeri, karena galeri biasanya tertutup dan megah. Ini hanya sebuah pendopo seperti sekolahan desa terbuka untuk menandakan bahwa seni harus terbuka, bukan tertutup. Gitu. Bapak Ibu yang kami kasihi, sekarang kolektor seni rupa itu umumnya adalah orang-orang yang berada. Padahal banyak sekali misalnya dari golongan menengah ke bawah itu yang ingin mempunyai barang seni tetapi tidak terjangkau harganya. Kalau misalnya gaji 15 juta itu sudah tinggi sebenarnya di Jakarta ya toh. Tetapi kalau harga lukisan maaf 30 juta, 40 juta bagaimana? Maka kami tadi sudah rasan-rasan, sudah sering rasan-rasan dengan para seniman untuk menerobos ini begitu. Silahkan pameran di tempat ini asal harganya murah gitu. Supaya seni terbuka dan siapapun mau. Kalau mau pameran di tempat yang mahal ya silahkan, tapi ini bukan tempatnya karena itu tempatnya kami buat sangat sederhana supaya dalam hal seni pun juga ada keadilan gitu loh, bukan hanya dimiliki oleh mereka yang berduit dan kolektor tertentu, tetapi siapapun yang mencintai seni juga bisa memperolehnya karena harga itu. Nah, terobosan ini yang perlu dibuat oleh para seniman dengan dukungan dari Bunda Kebudayaan lebih-lebih di Kabupaten Sleman untuk betul-betul memasarkan. Karena itu kami buat galeri ini dengan konsep yang sangat terbuka. Nah, tetapi harap Anda ketahui bahwa di dalam kesederhanaan itu tersembunyi semuanya. Di galeri ini juga ada perpustakaan supaya kelihatan bahwa di sini pun orang bisa belajar, tetapi yang lebih penting adalah ada pusat data Kompas. Litbang Kompas itu bisa diakses dari sini, semua data Kompas mulai tahun berdirinya sampai sekarang. Anda mau mencari apa saja akan bisa dilayani di sini, dan semoga ini juga merupakan bagian mereka yang tidak terlalu tahu seni tetapi butuh informasi bisa masuk ke sini dan melihat keindahan yang dipaparkan oleh teman-teman. Itu maksudnya kami juga meminta restu pada Ibu Bupati dan juga Dinas Kebudayaan untuk betul-betul mendukung kegiatan ini. Kami juga, kalau Anda ketahui, di situ ada toko Periplus dan Gramedia. Bayangkan di desa ada Periplus, saya hanya ngocok-ngocok, bahasa Inggris jangan hanya tinggal di tempat-tempat pelabuhan udara internasional, tapi di desa kayak gini pun bolehlah. Ternyata juga ada, ya toh. Nah, untuk sekedar memberikan informasi supaya Bapak Ibu sedikit memahami lahirnya tempat ini. Tempat ini
kurang lebih dirintis sudah 24 tahun lalu, dan terjadinya sungguh-sungguh dengan kebaikan semua orang, lebih-lebih para seniman yang menaruh patungnya, menaruh jublunya, menaruh seperti Mas Subi itu membantu kami banyak sekali untuk aksesori di tempat ini gitu. Nah, di tempat ini ada 5 tempat ibadat, mulai dari musola, langgar, dan chapel, kelenteng, candi, panepen, pura, ya, dan aktif dipakai karena ini tempat multi agama. Lalu ada yang patut kami banggakan karena tempat ini adalah bagian dari Yayasan Basis. Basis adalah majalah tertua di Yogyakarta yang terbit tahun 51 dan sampai sekarang kami terbit. Saya sendiri adalah pemimpin umumnya. Ini adalah ruang publiknya. Kami mengabadikan semua pemikiran dan karya-karya sastra seperti Rendra dan sebagainya itu di Museum Basis yang ada di sini. Lalu tadi teman-teman juga saya ajak ke Museum Anak Bajang, itu ada seluruh koleksi yang mengingatkan para seniman yang pernah kita tulis, karena saya juga wartawan, dan diberi ilustrasi, dan para tokoh intelektual. Jadi ini sekolahnya Pak Petro ini berada di dalam sebuah living museum yang juga sudah merupakan bagian kebanggaan dari Kabupaten Sleman dan Jogja. Jadi karena kami terdaftar juga sebagai museum di Kabupaten Sleman ini gitu. Jadi sudah banyak kunjungan dan moga-moga mereka juga bisa mengunjungi pameran seni rupa ini. Dan di sana ada Taman Yakoban untuk mengenang Yakob Utama dan seluruh karyanya di bidang pers. Jadi ini tempat yang sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang saya percaya karena kami setia mencintai Gunung Merapi ini, dan Gunung Merapi memberikan banyak hal kesuburan, juga kesuburan seni. Saya kira ini tempat yang diberikan, bagaimana di tempat yang tersembunyi macam ini semua dikumpulkan, bahkan ada patungnya Pak Tunanti, patung Bung Karno yang 6 meter itu mau tinggal di sini. Jadi itu juga sesuatu yang luar biasa. Dan musola saja sampai 2 di sini, itu malah 3 di sini. 1 musolanya Gus Dur, 2 ini musola ini nanti tanggal 5 sambil penutupan suro mau kita resmikan karena ini pemberian dari Soimah. Soimah itu sering ke sini untuk berekspresi di sini, dan yang di sana kami membangun bersama warga, ada tanah diwakafkan dan kami yang membangun. Maka sampai ada Sendangkulo, Romo bangun musola, orang bangun gereja gitu. Tapi inilah kebaikan yang mengalir. Apa saja kita turuti, seni itu tanpa batas, dan itulah yang terjadi di tempat ini. Semua mengalirkan kebaikannya, dan kami yakin kita bisa menjadi pelopor juga pada sore hari ini. Semoga ada banyak hal yang bisa kita berikan, juga patung-patung ini dari Mas Ismanto, yang semuanya itu bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak yang mengunjungi di sini. Rasanya 25 tahun usaha kami betul-betul tidak sia-sia karena dukungan Anda semua yang sungguh-sungguh menyuburkan tempat ini. Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari amal seni yang sungguh-sungguh merasakan berkah hidup di lereng Gunung Merapi ini. Kalau Merapi memberikan pasir, memberikan sawah yang hijau, memberikan kesuburan, juga memberikan inspirasi seni yang luar biasa. Karena itu, janganlah inspirasi seni di monopoli di selatan, masih kita tarik sedikit-sedikit ke utara, dan di sini banyak seni. Dan kalau kita, seperti yang saya tulis di dalam katalog, diminta di situ, kalau kita betul-betul mencintai lereng gunung ini dengan seluruh kekayaannya, inspirasi juga akan mengalir. Dengan demikian kita sungguh-sungguh
mencintai Kabupaten Sleman, gitu. Karena Sleman memiliki landscape yang begitu indah, yang sebenarnya gunung kita memang boleh iri tidak mempunyai laut, tapi mereka iri mempunyai gunung ini, gitu ya. Ini jangan disepelekan karena seni juga bagian dari kosmologi kealam semestaan. Maka terima kasih atas dukungan Anda semua, dan sudah banyak sekali kegiatan seni di sini, tetapi yang paling penting bahwa Living Museum itu ada di sini, dan ini adalah bagian itu. Jadi museum itu bukan hanya barang mati ke masa lampau, tetapi juga selalu hidup. Dan salah satu kehidupan ini saya kira adalah kalau kita hidupi dengan pameran-pameran seni, dan semoga yang betul-betul bisa menjangkau daya jangkau rakyat yang mencintai seni. Jangan para pencinta seni ini dipinggirkan hanya karena tidak punya uang. Mereka pun juga harus kita peluk. Itu keadilan itu tidak hanya di bidang sosial ekonomi, tetapi juga di bidang seni. Kita pasti mau berjuang itu, dan mari teman-teman seniman, saya juga mengatakan kita juga harus jujur, tidak hanya terhadap karya kita, tapi juga terhadap perut kita. Kadang-kadang berapapun uang yang kita terima, kalau kita butuh, kita akan menjualnya, gitu. Dan seni rupa, lebih-lebih saya bukan orang seni rupa, Mas Bika, ya. Saya sastra. Cara mendapat uang dari sastra itu terus terang aja sangat sulit. Satu puisi itu hanya dihargai kadang-kadang 50.000, gitu. Dan buku royalti kita itu persentasenya itu tidak mungkin. Sama-sama seni, sama-sama repotnya. Kok seni rupa itu bisa seperti itu, gitu ya, tingginya begitu. Walaupun sering tidak payu juga, ya toh. Makanya mari kita bersama-sama bersolider dalam kesempatan macam ini, dan salah satu tempat ini adalah kayak begitu. Kita mengatakan mari kita berpameran, tapi maaf saya mengatakan apa adanya. Harga jangan mahal-mahal, sekitar 3-5 saja, gitu. Supaya betul-betul kita mulai menyapa orang yang ingin mencintai seni, dan kalau tidak ada tempatnya, di mana mereka bisa mencarinya. Tetapi itu tidak berarti terus kita sembarangan saja melukis atau menggambar, tapi harus dengan sepenuh hati. Percayalah, kalau kita dengan sepenuh hati, semuanya akan abadi dan rezeki akan datang dengan sendirinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Asik Tiga yang mewakili Ibu Bupati, dan nanti juga akan memotong tumpeng untuk acara ini sambil merestui adanya sekolahnya Pak Petruk yang merupakan bagian dari Oma Petruk dan seluruh Living Museum yang ada di Karangkledak ini. Selamat sore dan selamat menikmati udara di Oma Petruk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.